Anda ikutan atau mungkin baca di website juga sudah banyak yang mengulas mengenai 5 poin PPA. Ya, tulis saja 5 poin PPA. Itu ada yang sudah jabarin sampai begitu detail di internet. Wah, kalau gitu saya rugi dong Kang hadir training hari ini. Ya enggak. Ya, bukan permasalahan 5 poinnya yang akan kita coba ikhtiarkan, tapi pemahamannya. Ya, apakah dengan membaca Anda paham langsung dan kemudian melakukan keajaiban, atau kita merasakan bersama hari ini aura bersyukurnya, aura penghambaannya yang membuat akhirnya 5 poin itu benar-benar kita bisa praktekkan. Ya, istighfar sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masuk ke poin pertama PPA sebelum kita sholat asar, insyaallah. Niat kuat, lurus murni, kuncinya luaskan. Ada yang kenal Nabi Musa? Belum kenal. Ntar saya kenalin. Ada yang kenal Nabi Musa? Kalau ada yang kenal silahkan angkat tangan, saya mau lihat KTP-nya. Siapa tahu satu angkatan sama Nabi Musa. Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang heroik, bawa tongkat menyelamatkan Bani Israel. Gitu kan ya? Pertanyaannya, Nabi Musa ini sebenarnya punya niat gak sih menyelamatkan Bani Israel? Punya. Sampai pinggir Laut Merah, mau dibunuh sama pasukan Fir'aun, dan dia benar-benar dalam kondisi terjepit dan terhimpit. Punya niat gak menyelamatkan Bani Israel? Untuk menjawab ini, kita lihat video berikut ini. Nah teman-teman, supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang baru saja, maka kita mesti berusaha dengan penuh keyakinan, ketekunan, kesabaran dalam mengamalkan ilmu yang baru sampai atau guru kita atau ustadz kita, terkait dengan bagaimana caranya kita mendapatkan perbuatan Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu rabbina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu generasi Rabbani yang dengannya mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, dan dengannya pula dia mentadarus Al-Quran. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya gantungan hidup kita. Sebagaimana firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah sebagai tempat kita memohon. Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat memohon kita. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan lupa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 kita urusan dunia kita urus, selebihnya 80%-nya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita menjadikan semua permasalahan 20% saja yang kita pikirkan, maka tidak akan ada keajaiban dalam hidup kita. Betul. Keajaiban akan datang jika kita betul-betul meyakini
kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kita sebagai karyawan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri karyawan Allah? Yang pertama, dia berbakti kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dia ada menjadi khalifah di muka bumi. Punya peran di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menjadi seorang dai ilallah, yang senantiasa mengajak ke jalan Allah walaupun hanya satu ayat. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan apa yang dapat dariku, sunnah, hadis, dan Al-Quran. Yang kita dapat dari guru-guru kita sampaikan lagi. Itulah 3 ciri karyawan Allah. Jika kita telah menjadi karyawan Allah, maka yang menggaji tentunya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kecukupan kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang diterima dalam segala perbuatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda ke Yajid channel YouTube.